Sang pembunuh meletakkan bom waktu di mobil. Kemudian dia segera melarikan diri dengan sepeda. Sementara pria di dalam mobil masih tidak menyadari. Saat itu, bom langsung mulai menghitung mundur. Tiba-tiba seekor lebah menjengkelkan terbang masuk ke mobil. Pria itu terus mengusir lebah dengan mengayunkan tangannya. Namun lebah itu tetap bertahan. Saat waktu bom semakin dekat, pria yang tidak bisa mengusir lebah mulai marah. Tak disangka, dia langsung melakukan drifting cepat. Setiap tikungan diikuti dengan drift. Dia melakukan parkir samping. Sementara waktu hanya tersisa 14 detik. Pria yang tidak tahu masih bertarung dengan lebah dengan gila. Saat itu, lebah tiba-tiba berhenti di mobil. Pria itu dengan tekun mengeluarkan sepatunya untuk pukulan fatal. Sang pembunuh jauh di sana mengira misinya berhasil. Tidak disangka pria di depan mobil selamat tanpa luka. Pria yang sama sekali tidak tahu malah bangga. Mengira telah menguasai ilmu sakti. Sang pembunuh yang putus asa harus melanjutkan misi keesokan harinya. Dia melepaskan beberapa tembakan ke arah mobil pria itu. Akhirnya, satu peluru mengenai tangki bensin mobil. Secara instan, bensin di dalam mobil menyembur keluar. Namun pria itu tetap tidak menyadari apa-apa. Sambil mengemudi, dia juga menggenggam telepon. Dia fokus pada layar ponselnya. Kemudian dia mengeluarkan korek api, namun tiba-tiba rusak. Maka dengan sembarangan dia melemparkannya keluar mobil. Tanpa disangka, bensin di tanah seketika terbakar. Sang pembunuh sial itu terjebak dalam mobil. Terperangkap dalam api. Sang pembunuh hampir terbakar, segera melompat keluar mobil. Sementara mobil jeep meluncur ke jurang. Sang pembunuh tidak pernah menyangka bahwa misi kali ini begitu sulit. Sementara pria itu melanjutkan perjalanan dengan mobil yang bocor oli. Bos yang mengetahui kegagalan misi sangat marah. Kali ini dia memutuskan untuk mengirim pembunuh berkelas untuk menyelesaikan misi. Dengan cepat, pria yang kehabisan bensin mengemudikan mobilnya ke pom bensin. Dan pembunuh berkelas sudah diam-diam mengikuti. Terlihat dia mengangkat lengan dengan sebilah pisau tajam. Dan menusukkan pisau itu dengan cepat. Kemudian dia memperlihatkan tato di lengannya. Pembunuh berkelas mengatakan bahwa misi ini, baginya, ini seperti mencari barang di dalam kantong. Namun pria itu masih tidak menyadari bahaya yang akan datang. Saat itu, petugas pom bensin melihat lubang kecil di mobil. Langsung menutup lubang dengan permen karet. Sementara pria itu membersihkan wajah dan rambutnya dengan semprotan air di samping. Tanpa disadari, pembunuh sedang mengeluarkan obat bius khusus di samping. Terlihat pembunuh diam-diam mendekati pria dari belakang. Tak disangka. Pria beruntung itu berhasil lolos sekali lagi. Beberapa jam kemudian, pembunuh akhirnya bangun. Tidak disangka dia tanpa sengaja memicu mekanisme pisau belati. Pembunuh andalan pun jatuh. Bos yang mengetahui kegagalan misi sekali lagi. Sadar akan seriusnya masalah. Dia mengirim 5 agen akhirnya menangkap pria itu. Kemudian dia mengirim orang khusus untuk berjaga. Tak disangka pria itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dalam sekejap, dia memutuskan semua tali. Dengan cepat melompat keluar jendela. Tidak disangka di luar juga dijaga ketat. Pria itu menyerah dengan mengangkat tangan. Tak terduga, tapi berhasil. Pria itu berhasil lolos dari kematian sekali lagi. Malam itu, pembunuh bersiap untuk membunuh anak laki-laki pria itu. Anak laki-laki melihat panah yang begitu indah dan memutuskan untuk mencabutnya. Tidak disangka tiang listrik ini adalah proyek jelek. Begitulah, 2 pembunuh lagi mati tragis. Bos yang tidak menyerah kali ini memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia menyelinap diam-diam ke rumah pria itu. Ketika keluarga pria itu pulang, bos tiba-tiba muncul dari belakang pintu. Kali ini seharusnya tidak ada kesalahan. Meskipun pria itu bingung, namun bos harus merasakan pahitnya untuk membunuhnya. Saat itulah saat yang genting. Aku punya kejutan untukmu. Cerita ini mengajarkan kita, jangan pernah berdiri di belakangnya tanpa alasan. Atau bencana akan turun dari langit. Aku adalah Muyang. Sampai jumpa di episode